Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, EN Vivianti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Project Time Management atau manajemen waktu proyek dari mata kuliah perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Apa itu Project Time Management? Project Time Management adalah suatu proses yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai waktu yang ditentukan atau tepat waktu sampai proyek tersebut selesai. Apa sih tujuan Project Time Management? Tujuan utama dari Project Time Management adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Apa fokus Project Time Management? Fokus Project Time Management adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya, serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam Project Time Management. Yang pertama, Plan Schedule Management. Kedua, Define Activities. Ketiga, Sequence Activities. Empat, Estimate Activity Resources. Kelima, Estimate Activity Duration. Keenam, Develop Schedule. Dan yang ketujuh, Control Schedule. Selanjutnya, kita akan membahas tahap yang pertama, yaitu Plan Schedule Management. Plan Schedule Management merupakan proses pembentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, membangun, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan bimbingan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola selama proyek berlangsung. Input dari Plan Schedule Management. Yang pertama, Scope Baseline. Scope Baseline mencakup pernyataan ruang lingkup proyek dan Work Breakdown Structure atau WBS secara rinci yang digunakan untuk kegiatan mendefinisikan, estimasi durasi, dan schedule manajemen. Dengan WBS, kita akan menuliskan tahapan-tahapan proyek secara mendetail. Dari tahapan-tahapan yang kita tuliskan, kemudian kita akan menganalisa kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti tempat, fasilitas, dan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, Project Charter. Dokumen yang bertanda tangan dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek yang secara resmi mendefinisikan serta mengesahkan keberadaan proyek. Oleh karena itu, Project Charter ini dibuat tentu saja setelah proposal proyeknya disetujui. Tanpa Project Charter, tujuan proyek akan menjadi ambigu dan kadang tidak dipahami secara benar oleh para stakeholder. Yang ketiga yaitu Enterprise Environmental Factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi Plan Schedule Management. Perubahan lingkungan perusahaan pemilik proyek, baik lingkungan eksternal maupun internal, dapat mengakibatkan munculnya permintaan-permintaan baru yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi skop proyek yang telah direncanakan. Perubahan tersebut otomatis akan mempengaruhi waktu pelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan. Jika perubahan terjadi tanpa adanya penambahan biaya yang sesuai dan pemunduran waktu pelaksanaan proyek, maka masalah ini bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya proyek. Yang keempat, Organizational Processes Asset. Berisi perencanaan yang berhubungan dengan rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan pedoman yang spesifik. Berisi informasi historis mengenai daftar kegiatan yang digunakan oleh proyek serupa sebelumnya. Tools and Techniques Plan Schedule Management. Yang pertama, Expert Judgment atau pertimbangan orang yang berpengalaman. Dalam hal ini, Expert Judgment adalah pendapat orang yang berpengalaman atau ahli terkait bagaimana proyek yang sejenis mengelola lingkup yang digunakan dalam rencana pengelolaan lingkup proyek. Kedua, Analytical Techniques, suatu teknik analisis proyek dengan melakukan kalkulasi yang lebih eksplisit dan tidak hanya sebatas perhitungan yang bersifat intuitif, eksperimental, dan subjektif. Yang ketiga, Meeting. Meeting merupakan media untuk berkomunikasi dan menjaga arus informasi dalam proyek, asalkan dilakukan dengan cara-cara efektif. Output dari Plan Schedule Management, yaitu Schedule Management Plan, sebuah komponen dari rencana manajemen proyek yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan pemantauan dan pengendalian jadwal. Rencana pengelolaan jadwal mungkin formal atau informal,
sangat rinci atau luas dibingkai berdasarkan kebutuhan proyek dan termasuk ambang pengendalian yang tepat. Yang kedua yaitu Define Activities. Define Activities merupakan suatu proses mengidentifikasi dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penyelesaian proyek secara terperinci, lengkap, dan jelas. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa tim proyek sudah benar-benar mengerti semua tugas yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari proyek scope sehingga mereka dapat memulai penjadwalan kerja. Input dari proses Define Activities. Yang pertama, Schedule Management Plan yang merupakan output dari Plan Schedule Management. Yang kedua, Scope Baseline. Ketiga, Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan. Dan yang keempat, Organizational Processes Asset. Tools and Techniques dari Define Activities. Yang pertama, Decomposition. Decomposition merupakan teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek ke lingkup yang kecil, bagian lebih mudah dikelola. Yang kedua yaitu Rolling Wave Planning, teknik iteratif perencanaan di mana pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara rinci, sedangkan pekerjaan di masa depan direncanakan di tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, Expert Judgment atau pendapat para ahli. Output dari Define Activities. Yang pertama, Activity List, yaitu mengenai daftar lengkap yang mencakup semua jadwal kegiatan yang diperlukan dalam proyek. Daftar aktivitas proyek meliputi nama aktivitas, nomor, dan identitas aktivitas, dan deskripsi singkat tentang aktivitas. Yang kedua, Activity Attributes, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas proyek, memperpanjang deskripsi aktivitas dengan mengidentifikasi beberapa komponen terkait dengan setiap kegiatan dalam proyek. Yang ketiga, Milestone List. Milestone List merupakan daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan. Tahapan yang ketiga yaitu Sequence Activities, merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan suatu proyek dengan tujuan dapat meninjau kembali kegiatan yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungan kegiatan satu dengan yang lain sehingga mengetahui urutan kegiatan. Input dari Sequence Activities. Yang pertama, Schedule Management Plan yang merupakan output dari Plan Schedule Management. Yang kedua, Activity List, Activity Attribute, Milestone List yang merupakan output dari Define Activities. Yang kelima, Project Scope Statement. Yang keenam, Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan. Dan yang ketujuh, Organizational Processes Asset yang merupakan informasi historis mengenai daftar kegiatan yang digunakan oleh proyek serupa sebelumnya. Tools and Techniques dari Sequence Activities. Yang pertama, Prudence Diagramming Method atau PDM, yang merupakan teknik yang digunakan untuk membuat model jadwal yang kegiatannya dipresentasikan oleh node atau titik dalam grafiknya dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan logika untuk menunjukkan urutan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada 4 macam dependensi. Yang pertama, finish to start. Suatu pekerjaan baru dapat dimulai setelah pekerjaan yang lain selesai. Kedua, finish to finish. Suatu pekerjaan harus selesai bersamaan dengan selesainya pekerjaan yang lain. Ketiga, start to start. Suatu pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan pekerjaan yang lain. Dan yang keempat, start to finish. Suatu pekerjaan baru boleh diakhiri jika pekerjaan lain dimulai. Tools and Techniques yang kedua yaitu Dependency Determination. Dependensi atau ketergantungan dicirikan oleh kewajiban atau kebijaksanaan internal atau eksternal. Dependensi punya 4 unsur, yaitu mandatory dependencies, discretionary dependencies, external dependencies, dan internal dependencies. Tool and Techniques yang ketiga yaitu Leads and Lags. Lead adalah jumlah waktu di mana kegiatan selanjutnya dapat maju sehubungan dengan kegiatan sebelumnya yang lebih cepat selesai. Sedangkan lag adalah jumlah waktu di mana aktivitas selanjutnya akan ditunda sehubungan dengan kegiatan sebelumnya yang terlambat. Output dari Sequence Activities. Yang pertama, Project Schedule Network Diagram yang merupakan
gambaran skematif yang mempresentasikan jadwal kegiatan proyek beserta ketergantungan yang ada dari setiap aktivitas dalam sebuah proyek. Yang kedua, project document update. Dalam dokumen sebuah proyek harus selalu diperbaharui, mulai dari activity list, activity attribute, milestone list, dan risk register. Tahap keempat yaitu estimate activity resources, yang merupakan estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Estimasi aktivitas sumber daya proyek bertujuan untuk melakukan estimasi terhadap penggunaan sumber daya proyek. Jadi, kita harus dapat menganalisis sumber daya apa yang dibutuhkan untuk membangun proyek agar sesuai dengan yang diinginkan. Input dari estimate activity resources. Yang pertama, schedule management plan yang merupakan output dari plan schedule management. Yang kedua, activity list yang merupakan output dari define activities. Yang ketiga, activity attribute, output dari define activities. Yang keempat, resource calendars, merupakan sebuah kalender yang mengidentifikasi hari kerja dan pergantian kerja mengenai ketersediaan setiap sumber daya. Informasi mengenai sumber daya seperti sumber daya manusia, peralatan, dan bahan tersedia selama perencanaan aktivitas. Yang kelima, risk register. Beberapa kejadian berisiko mungkin berpengaruh dengan pemilihan dan ketersediaan sumber daya. Pembaharuan risk register termasuk dalam project document update perlu agar segala bentuk risiko bisa diantisipasi. Yang keenam, activity cost estimate. Harga dari setiap sumber daya bisa mempengaruhi pemilihan sumber daya. Agar dapat dipilih sumber daya yang tepat dari segi barang, kualitas, kuantitas, dan ketersediaan serta harganya. Yang ketujuh, enterprise environmental factor atau faktor lingkungan. Dan yang ke-8, organizational process asset. Tools and techniques dari estimate activity resource. Yang pertama, expert judgment atau pendapat para ahli. Yang kedua, alternative analysis. Berbagai rencana aktivitas memiliki metode penyelesaian cadangan. Mereka menggunakan berbagai tindakan kemampuan atau keahlian sumber daya, perbedaan ukuran atau jenis mesin, perbedaan alat, manual atau otomatis, dan keputusan untuk menyewa atau membeli yang berkaitan dengan sumber daya. Yang ketiga, published estimating data. Beberapa perusahaan secara rutin mengeluarkan kepada publik suatu informasi terbaru dari harga satuan produksi dan satuan biaya sumber daya untuk susunan atau aturan yang luas suatu serikat pekerja, bahan, dan peralatan. Yang keempat, bottom-up estimating, merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan durasi atau biaya suatu proyek dengan melakukan agregasi komponen pada tingkat terendah dalam WBS. Ketika suatu kegiatan sulit untuk dapat diperkirakan, pekerjaan dalam kegiatan tersebut didekomposisi menjadi lebih detail. Kebutuhan sumber daya diperkirakan. Yang kelima, project management software. Project management software seperti scheduling software tool memiliki kemampuan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan mengelola penyatuan sumber daya, pengembangan estimasi sumber daya. Output dari estimate activity resources. Yang pertama, activity resource requirement, mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas dalam work package. Yang kedua, resource breakdown structure, merupakan hierarki gambaran dari sumber daya berdasarkan kategori dan jenis. Contoh kategori sumber daya adalah tenaga kerja, bahan, peralatan, dan persediaan. Jenis sumber daya diantaranya tingkat keahlian, tingkat kualitas, atau informasi lain yang berkaitan dengan ketepatan proyek. Yang ketiga, project document update atau dokumen proyek terbaru. Tahap yang kelima yaitu estimate activity duration. Estimate activity duration merupakan proses memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya. Input dari estimate activity duration. Yang pertama, schedule management plan yang merupakan output dari plan schedule management. Yang kedua, activity list. Yang ketiga, activity attribute yang merupakan output dari define activities.
Yang keempat, Activity Resources Requirement yang merupakan output dari Estimate Activity Resource. Yang kelima, Resource Calendars. Yang keenam, Project Scope Statement. Yang ketujuh, Risk Register. Yang kedelapan, Resource Breakdown Structure yang merupakan output dari Estimate Activity Resources. Yang kesembilan, Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan. Dan yang ke-10, Organizational Process Asset. Tool and Techniques dari Estimate Activity Duration. Yang pertama, Expert Judgment atau pendapat para ahli. Yang kedua, Analogous Estimating yang merupakan teknik untuk memperkirakan durasi atau biaya dari suatu kegiatan atau proyek dengan menggunakan data historis dari kegiatan serupa atau proyek. Penaksiran analog merupakan parameter dari sebelum proyek serupa, seperti durasi, anggaran, ukuran, berat, dan kompleksitas sebagai dasar untuk memperkirakan parameter yang sama atau ukuran untuk proyek masa depan. Yang ketiga, Parametric Estimating merupakan teknik memperkirakan di mana sebuah algoritma yang digunakan untuk menghitung biaya atau durasi berdasarkan data historis dan parameter proyek. Yang keempat, 3-point estimating. Ada 3 jenis cara estimasi untuk hal ini. Yang pertama, most likely. Durasi aktivitas yang didasarkan pada jumlah ketersediaan sumber daya, produktivitas, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang akan terjadi. Yang kedua, optimistic. Estimasi yang didasarkan pada kerja optimum sebuah aktivitas atau tidak adanya hambatan. Yang ketiga, pessimistic. Estimasi yang didasarkan pada risiko-risiko yang akan terjadi pada aktivitas berpotensi menunda durasi pengerjaan proses sebagaimana mestinya. Tools and techniques yang kelima, yaitu Group Decision Making Techniques. Pendekatan berbasis tim seperti brainstorming, seperti kelompok teknis Delphi, berguna untuk menyatukan anggota tim untuk meningkatkan akurasi estimasi dan komitmen untuk estimasi penggabungan. Yang keenam, reserve analysis. Cara ini lebih ditekankan pada penanggulangan preventif jika pada suatu aktivitas terjadi hambatan yang memperlambat pengerjaan proyek, maka dihitung waktu tambahan untuk menyelesaikannya. Output dari Estimate Activity Duration. Yang pertama, Activity Duration Estimate. Perkiraan durasi aktivitas adalah penilaian kuantitatif jumlah kemungkinan periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Yang kedua, Project Document Update atau dokumen proyek terbaru. Tahap yang keenam yaitu Develop Schedule. Schedule development menggunakan hasil dari semua proses project time management yang sebelumnya untuk menentukan awal dan akhir dari proyek. Sering ada beberapa iterasi dari semua proses project time management sebelum suatu jadwal proyek diselesaikan. Tujuan akhir dari schedule development adalah untuk membuat suatu jadwal proyek yang realistis yang menyediakan suatu dasar untuk memantau berjalannya proyek untuk dimensi waktu proyek. Input dari develop schedule. Schedule management plan yang merupakan output dari plan schedule management. Activity list, activity attribute yang merupakan output dari define activities. Project schedule network diagram yang merupakan output dari sequence activities. Activity Resource Requirement yang merupakan output dari Estimate Activity Resources. Resource Calendar, Activity Duration Estimate yang merupakan output dari Estimasi Activity Duration. Project Scope Statement, Risk Register, Project Step Assignment yang merupakan tugas step proyek menentukan sumber daya yang ditugaskan untuk setiap kegiatan. Resource Breakdown Structure yang merupakan output dari Estimate Activity Resource, Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan, dan Organizational Processes Asset. Tools and Techniques Develop Schedule. Yang pertama, Schedule Network Analysis, suatu teknik yang menghasilkan project schedule dengan membuat model jadwal dan berbagai teknik analisis seperti CPM, CCM, What If Analysis, Resource Leveling untuk menghitung early dan late start dan finish date. Yang kedua, Critical Path Method. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram yang mempunyai kesalahan paling sedikit. Critical path atau jalur kritis pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki keterlambatan pada pekerjaan tiap-tiap aktivitasnya.
Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas pada jalur kritis dianggap memiliki kesalahan paling sedikit. Yang ketiga, Critical Chain Method. Critical Chain Method atau CCM adalah metode jadwal yang memungkinkan tim proyek untuk menempatkan buffer pada setiap jalur jadwal proyek untuk memperhitungkan sumber daya yang terbatas dan ketidakpastian proyek. Hal ini dikembangkan dari pendekatan metode critical path dan mempertimbangkan efek dari alokasi sumber daya, optimalisasi sumber daya penyamarataan, dan aktivitas durasi ketidakpastian pada critical path ditentukan dengan metode critical path, sebuah teknik di mana awal dan akhir tanggal disesuaikan berdasarkan keterbatasan sumber daya dengan tujuan permintaan balancing untuk sumber daya dengan pasokan yang tersedia. Yang kedua, resource smoothing, sebuah teknik yang menyesuaikan kegiatan model jadwal sedemikian rupa sehingga persyaratan untuk sumber daya pada proyek tidak melebihi batas sumber daya standar tertentu. Yang keenam, hits and lags. Yang ketujuh, schedule compression, mempercepat waktu proyek dengan tanpa mengubah atau mengganti bagian dari proyek tersebut untuk menemukan jadwal yang memaksa dalam menyelesaikan proyek. Schedule compression ada dua, yaitu crashing, biaya dan jadwal proyek dianalisis untuk menentukan cara untuk memperoleh jumlah kompresi terbesar sehingga biaya tambahan menjadi minimal. Yang kedua, fast tracking, melakukan aktivitas secara bersamaan dan berurutan. Namun hal ini sering menghasilkan pengerjaan ulang dan risiko cenderung sering terjadi. Yang kedelapan, scheduling tool, alat bantu dalam penjadwalan yang terdapat di dalam menginput aktivitas ialah diagram jaringan, durasi aktivitas, dan sumber daya. Output dari develop schedule. Yang pertama, schedule baseline. Schedule baseline adalah versi menyetujui model jadwal yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan dengan hasil akurat. Hal ini diterima dan disetujui oleh stakeholder yang tepat sebagai dasar jadwal dengan awal mulai tanggal dan tanggal selesai awal. Yang kedua, project schedule, memiliki bar chart, milestone chart, project schedule network diagram, dan Gantt chart. Yang ketiga, schedule data, data jadwal proyek yang di dalamnya minimal terdapat jadwal utama, jadwal aktivitas, aktivitas atribut, dan dokumentasi dari seluruh asumsi dan batas yang telah diidentifikasi. Yang keempat, project calendar. Sebuah kalender proyek mengidentifikasi hari kerja dan pergeseran yang tersedia untuk kegiatan yang dijadwalkan. Ini membedakan periode waktu dalam hari atau bagian dari hari-hari yang tersedia untuk menyelesaikan kegiatan yang dijadwalkan dari periode waktu yang tidak tersedia. Yang kelima, project management plan update. Elemen dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbaharui meliputi jadwal dasar, rencana pengelolaan jadwal. Dan yang keenam, project document update atau dokumen proyek terbaru. Tahap yang ketujuh yaitu control schedule. Proses akhir dari project time management adalah schedule control. Seperti scope control, schedule control adalah suatu bagian dari proses pengendalian perubahan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui status dari jadwal proyek. Faktor yang dipengaruhi karena perubahan jadwal, menentukan jadwal yang berubah, dan mengatur perubahan ketika perubahan itu terjadi. Input dari control schedule. Yang pertama, project management plan yang merupakan output dari develop schedule. Dan yang kedua, project schedule yang merupakan output dari develop schedule. Yang ketiga, work performance data. Work performance data mengacu pada informasi tentang kemajuan proyek seperti aktivitas yang telah dimulai. Kemajuan proyek misalnya durasi aktual, durasi yang tersisa, dan physical percent complete, dan yang kegiatan telah selesai. Yang keempat, project calendar, output dari develop schedule. Yang kelima, schedule data yang juga merupakan output dari develop schedule. Yang keenam, organizational process update. Organizational proses aset yang mempengaruhi proses jadwal kontrol yang meliputi kebijakan schedule kontrol formal dan informal yang sudah ada, prosedur dan pedoman, alat schedule kontrol, dan metode monitoring dan reporting yang akan digunakan. Tools and techniques dari control schedule. Yang pertama, performance review. Performance review mengukur, membandingkan, dan menganalisis schedule performance seperti awal dan tanggal kapan selesainya yang aktual.
secara komplit, dan sisa durasi untuk bekerja di dalam progres. Berbagai teknik dapat digunakan di antaranya trend analysis, critical path method, critical chain method, earned value management. Yang kedua, project management software. Project management software untuk penjadwalan menyediakan kemampuan untuk melacak tanggal yang direncanakan dibandingkan tanggal yang sebenarnya. Untuk melaporkan varian dan kemajuan yang dibuat terhadap schedule baseline, dan untuk meramalkan efek dari perubahan pada model project schedule. Ketiga, resource optimization technique. Teknik optimasi sumber daya melibatkan penjadwalan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan oleh kegiatan tersebut sementara mempertimbangkan baik ketersediaan sumber daya dan waktu proyek. Yang keempat, modeling teknik. Yang kelima, lead and lags. Yang keenam, scheduling compression. Yang ketujuh, scheduling tool. Output dari control schedule. Yang pertama, work performance information, memperhitungkan nilai SP dan SPI untuk komponen WBS, khususnya work package dan control account yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada para stakeholders. Yang kedua, schedule forecast, berguna untuk memprediksi kondisi dan event yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sudah ada terhadap waktu peramalan. Change request, analisis schedule variance bersama dengan review laporan progres, hasil pengukuran kinerja, dan modifikasi lingkup proyek atau jadwal proyek dapat mengakibatkan permintaan perubahan schedule baseline, lingkup dasar, dan atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Yang keempat, project management plan update. Elemen-elemen dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbaharui meliputi schedule baseline, schedule management plan, post baseline. Yang kelima, project document update. Project dokumen yang dapat diperbaharui meliputi schedule data, project schedule, dan risk register. Yang keenam, organizational process asset update. Organizational process asset yang dapat diperbaharui meliputi penyebab varian, pengambil tindakan untuk koreksi dan alasannya, dan jenis lain dari pelajaran dalam jadwal kontrol proyek. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen waktu proyek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.